Kemudian di sini ada bentuk strategi traffic digital marketing. Strategic traffic dalam digital marketing merupakan suatu cara mendatangkan orang-orang ya atau viewer untuk berkunjung kepada suatu website, blog ataupun sosial media. Nah, di sini terdapat 10 strategi traffic dalam digital marketing, tapi pada pertemuan 2 hanya dibahas 5. Strategi positif negatif, strategi kesalahan, strategi SKSD, ya, strategi bangun pasukan penjualan, dan strategi menggantung. Strategi video hingga strategi the power of networking nanti akan dibahas pada pertemuan 3. Baik, yang pertama strategi positif dan strategi negatif. Kalau dilihat belakangan ini banyak banget fenomena yang bisa kita angkat dalam membangun strategi penjualan atau strategi pemasaran. Berita positif, berita negatif bisa digunakan untuk menggiring opini calon konsumen atau audiens kepada suatu hal. Hal ini cenderung dapat meningkatkan share dari orang-orang yang sepaham atau mendapatkan penolakan dari orang-orang yang tidak sepaham. Jadi dia ada pro dan kontra. Baik, yang pertama strategi positif. Nah, hal yang bisa dilakukan dalam strategi positif dan diperhatikan adalah pertama, identifikasi keinginan dari follower. Ya. Jadi kita melakukan identifikasi di sini sebagai pemasar atau sebagai penjual bisa menekankan apa yang diinginkan followernya. Misalnya, postinglah artikel-artikel positif sesuai dengan apa yang mereka suka. Jadi follower kita ini suka baca apa nih, sukanya dikasih info tentang apa. Nah, share itu sebanyak-banyaknya. Nah, jika mungkin si follower juga melakukan hal yang sama. Jadi di-share balik lagi ke mana-mana. Lalu berikan pandangan dari segi positif atas sebuah kejadian. Ya, pemasar dapat memberikan pandangan positif pada setiap masalah atau soal persoalan yang muncul di masyarakat. Seburuk apapun masalah yang terjadi, cobalah mencari sisi positifnya. Nah, contohnya kayak di awal-awal kita kena pandemi COVID nih, ada positif, ada negatif. Nah, positifnya semua orang bisa berkumpul di rumah, bisa ketemu setiap saat, bisa ngobrol, bisa ketemu bareng, makan bareng. Nah, jarang banget ya kalau bapak ibunya kerja. Nah, ini adalah sisi positif dari suatu kejadian. Gitu. Daripada keluar, dapat penyakit, mending di rumah saja. Nah, jadi pandangan-pandangan positif seperti itu yang di-share dalam postingan-postingan di sosial media untuk digital marketing. Lalu dapat juga membagikan pengalaman positif. Nah, jika kita pernah mengalami hal yang menarik atau kejadian yang membedakan, itu juga bisa dibagikan dengan follower, atau bisa juga follower ini memberikan feedback bahwa dia juga merasakan hal tersebut. Nah, contohnya misalnya ketika kita sudah pernah terkena COVID, nah, kita ceritakan pengalaman positif kita. Oh, COVID itu tidak terlalu tidak terlalu berbahaya jika kita bisa meningkatkan imunitas. Jadi kalau sudah kena pun kita harus tetap rajin makan, tertawa, bahagia. Jadi kita ceritakan pengalaman kita terhadap kejadian yang pernah kita lalui kepada follower. Lalu berikan pandangan positif terhadap produk atau layanan yang Anda dapatkan. Nah, misalnya Anda mendapatkan pelayanan apa saja. Nah, kemudian kesannya seperti apa, bisa diceritakan di situ. Bisa diceritakan berbagi hal yang positif. Ya, juga menggunakan judul-judul yang positif juga. Seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh dia produk ya, ingin berpartisipasi untuk memberikan pesan positif ya. Oronaminsi. Nah, ini dia iklannya, bisa dilihat ya. Atau juga di sini ada bejo. Nah, ketika suatu saat COVID katanya obatnya jahe merah. Nah, gitu ya. Orang berlomba-lomba mengkonsumsi jahe merah. Nah, di sini bejo jahe merah muncul. Dia paham banget dengan tren pasar nih berarti. Nah, dia masuk menggunakan produk bejo jahe merah dengan headline ada imun kuat, tubuh sehat, kerja jalan terus. Nah, ini dia
menggunakan strategi positif. Lanjut, strategi negatif. Nah, di sini negatif ini bukan berarti hal yang jelek atau hal yang tidak baik. Pemasar juga bisa menggunakan strategi negatif untuk membangun brand dengan mendatangkan traffic. Ya, bagaimana caranya? Pertama, sama kita melakukan identifikasi hal yang tidak diinginkan oleh follower. Ya, jadi apa nih orang paling nggak suka gitu, yang paling takut. Nah, tadi misalnya terkena COVID, orang paling nggak mau misalnya gitu kan, karena dijauhi orang, terus rasanya nggak enak gitu ya. Nah, berarti kalian tinggal membuat nih sisi negatifnya, misalnya gak usah jalan-jalan, gak usah mudik, misalnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena bisa membuat klaster baru COVID. Nah, jadi kita deteksi nih. Bisa juga menjadi sosok yang kontroversial seperti si Dr. Tirta, itu kontroversial banget ya. Penggunaan contohnya kontroversial itu selalu berhasil untuk mendatangkan traffic. Anda hanya perlu memutuskan pada posisi mana Anda akan memainkannya. Di sini pemasar harus mempersiapkan diri dan emosi dalam mengatasi hal-hal yang akan muncul setelah kontroversi terjadi. Kontroversi tidak harus menyinggung politik atau agama, walaupun kedua hal itu sangat sering dijadikan bahan untuk kontroversi. Nah, orang yang berbicara keras, nah contohnya seperti Dr. Tirta, dia kan mampu menyuarakan pendapatnya bahwa COVID itu bukan kontroversi, bukan konspirasi, nah, tapi COVID itu dikomodifikasikan. Banyak orang menggunakan alasan COVID untuk menjual sesuatu. Nah, karena si Dr. Tirtanya ini adalah seorang yang kontroversi, nah diambillah tuh sama ekspedisi ya, salah satu ekspedisi sebagai bintang iklannya. Gitu. Nah, tapi karena Dr. Tirtanya masih dalam hal yang positif, penyampaian pesan sebelumnya, jadi dia tidak terlalu kontroversi. Kontroversinya hanya dia mampu berbicara lebih besar ya, lebih kuat, punya power. Nah, lalu bagikan pengalaman negatif. Pemasar bisa di sini melupakan kekesalannya di sosial media untuk mendapatkan simpati dari followernya. Misalnya menulis pengalaman buruk terhadap pelayanan, kayak gitu ya. Nah, ini bisa mendapatkan support dari follower-follower kita. Atau berikan kritik pada suatu produk atau layanan yang didapatkan gitu. Bisa menulis kritik terhadap produk atau misalnya mengkonsumsi produk apa, terus kita memberikan masukan. Nah, ini contohnya kemarin itu dari produk Eger, dia menggunakan bukan Egernya ya. Jadi kasusnya si video YouTuber itu memberikan strategi, si Eger menggunakan strategi kreatif untuk melakukan pemasaran. Nah, juga bisa menggunakan judul yang negatif juga. Kompetitornya Eger menggunakan permasalahan yang dialami Eger itu sebagai strategi negatif. Ya. Jadi juga saya kasih contoh iklan yang menggunakan strategi negatif. Nah, di sini contohnya dari Emal, ya, yang lebih mudah, yang nggak dipercaya. Ini kan negatif nih, berarti dasar anak bawang istilahnya gitu ya, anak muda nggak usah dipercaya karena nggak punya pengalaman. Atau misalnya pernah dengar tentang hal-hal degenerasi micin. Nah, kan katanya anak yang suka konsumsi micin tuh nanti anaknya instan, pengen cepet selesai apa-apa, tidak mau berpikir. Nah, di sini si Sasa menggunakan strategi negatifnya adalah generasi micin. Jadi anak-anak yang senang dengan mengkonsumsi hal-hal yang gurih itu. Nah, contohnya di sini dia kasih bahwa MSG terbuat dari tetesan tebu pilihan yang aman untuk dikonsumsi setiap hari selama tidak dimakan dengan bungkusnya. Ya, jadi dia bercanda di sini ya dengan hashtag #WeAreMSG.
Ya, sampai dia juga membuat iklan atau promosi CSR dengan Eat Stay Love. Nah, di sini dia membagikan bahan-bahan bakunya untuk didonasikan lewat lembaga khusus ya, di sini X. Berikutnya ada strategi kesalahan yang digunakan dalam digital marketing. Strategi dengan memberikan informasi kesalahan, misalnya kesalahan tulisan dalam pengiriman pesan, kesalahannya dilakukan dengan cara sengaja untuk mendapatkan respon dari pembaca. Strategi ini membentuk traffic, ya, sehingga orang memberikan balasan, ya, feedback. Nah, ini tulisannya salah, ini maksudnya apa gitu. Nah, ini juga bisa digunakan. Bagi orang yang membaca pesan, mungkin mereka akan bertanya, ya, feedbacknya tadi bertanya kembali kepada pengirim pesan atau mengonfirmasi apakah ini benar atau dia mengkoreksi kesalahan. Jadi proses si feedback tadi itu yang dinamakan trafficnya. Ya. Lalu ada strategi SKSD. Ini zaman dulu ya, SKSD itu sok kenal, sok dekat dengan pengguna, ya, atau dengan audiens. Nah, strategi SKSD ini sangat berguna bagi pemasar, karena di sini pemasar jadi orang yang pengen kenal dengan audiensnya, ya, dan dia mencari kesamaan-kesamaan sehingga audiens atau si penerima pesan ini merasa dekat, ya, merasa nyaman, kayak gitu. Ya, jadi pura-pura kenal aja. Jadi kalau strategi SKSD ini. Berikutnya ada strategi membangun pasukan penjualan. Di sini ketika kita atau pemasar punya sebuah toko online atau e-commerce, ini akan berusaha menjualkan berbagai macam produknya dan dengan berbagai cara. Nah, di sini strategi membangun pasukan penjualan ini muncullah di sini penjualan itu dengan menargetkan adanya dropshipper, ya, atau agen. Jadi dia membuat konsumen yang menyukai produknya ini bisa menjual produk yang dia atau produsen miliki. Ya, jadi nanti akan ada teknis bagaimana menjadi dropshipper atau menjadi reseller. Jadi dia harus melakukan penjualan berapa, harus mengambil berapa banyak produk, gitu. Ya. Lalu yang kelima adanya strategi menggantung. Ini juga merupakan cara ampuh untuk mendatangkan traffic pada digital marketing dengan menciptakan sebuah artikel atau cerita yang menggantung. Misalnya contohnya, pernahkah Anda membaca suatu cerita yang bagian di bawahnya itu ada tulisannya read more atau klik di sini untuk tahu cerita selengkapnya? Itu adalah strategi menggantung yang dibuat pemasar agar konsumennya mau berinteraksi, seperti itu, ya. Strategi ini sangat unik, biasanya berbentuk cerita-cerita, nanti balik lagi kepada convert selling bentuknya, ya. Jadi dia udah cerita panjang terus bawahnya read more. Ternyata read more-nya ada pesan terselubung untuk membeli atau penjualan produk tertentu. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi pertemuan 2 dari marketing and branding. Kita belajar mulai dari digital marketing hingga bermacam strategi traffic digital marketing. Yang berikutnya tadi dari strategi video marketing, strategi quiz, strategi follower dan tag and friend, kemudian strategi kumpulan soal, hingga strategi the power of networking dibahas di pertemuan 3. Baik, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu pemahaman, dan jika ada pertanyaan lain, kalian bisa tanyakan kepada dosen pengajar, ya, karena dosen pengajar yang biasanya lebih menjelaskan isi dari materi perkuliahan. Baik, sekian video
pembelajaran untuk pertemuan kedua marketing and branding. Sampai ketemu, bye-bye pada video pelajaran berikutnya. Saya Dina Andriana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.